Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Sehat, Pak. Sehat. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas Dimas pemimpin doanya. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Ya, terima kasih Dimas telah memimpin doa. Nah, saya cek presensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Arifin, Pak. Ya, Arifin tadi sudah bilang ke saya tidak masuk. Hanya itu aja ya. Iya, Pak. Baik. Sebelumnya kan kalian itu pernah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel kan ya? Kira-kira itu sistem persamaan linear dua variabel itu seperti apa sih? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan, Yanto. Apakah itu persamaan yang punya X dan Y begitu, Pak? Ya, benar. Nah, sistem persamaan linear dua variabel atau bisa disingkat dengan SPLDV merupakan suatu sistem persamaan yang memuat dua variabel bisa X dan Y, seperti yang dikatakan oleh Yanto tadi, ataupun simbol variabel yang lain, bisa A dan B, ataupun yang lainnya. Nah, di sistem ini bukan hanya memuat dua persamaan saja, namun bisa dikatakan sistem jika memuat lebih dari satu. Sehingga apabila persamaannya ada 3, 4, ataupun lebih, itu termasuk juga dalam SPLDV. Nah, yang dulu kan sudah dipelajari bagaimana cara menyelesaikan SPLDV. Kira-kira itu bagaimana saja caranya itu? Ada yang bisa menjawab kah? Saya, Pak. Ya, silakan, Faiz. Ya, setahu saya ada 3, Pak. Itu ada eliminasi, campuran, sama satunya itu substitusi, Pak. Ya, benar. Cara menyelesaikan soal SPLDV itu bisa menggunakan 3 cara, seperti yang dikatakan oleh Faiz tadi, yaitu cara eliminasi, cara substitusi, dan juga cara campuran. Campuran itu campuran dari eliminasi dan substitusi. Jadi menggunakan kedua cara itu digabung. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa sih kok perlu memahami materi SPLDV lagi? Nah, pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang program linear dua variabel, yang mana program linear ini berkaitan dengan persamaan dan juga pertidasamaan yang akan kita pelajari nanti. Kemudian nantinya kita akan memodelkan permasalahan serta cara untuk menggambar grafik serta daerah penyelesaiannya. Kira-kira apa manfaat program linear di kehidupan sehari-hari? Nah, manfaat program linear itu ada banyak. Salah satunya pada pembuatan produk di pabrik. Nah, di pabrik kan itu ada produksi produk kan, itu mesti memerlukan bahan baku. Agar bahan baku yang digunakan itu efektif, maka perlu diperhitungkan agar penggunaan bahan baku efektif dengan cara menggunakan program linear ini. Nah, programnya akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang kalian akan membentuk kelompok masing-masing dengan anggota 4 orang. Jadi nanti akan terbentuk 3 kelompok ya. Setelah kalian bentuk kelompok, nah silakan kalian kirim daftar kelompok kalian ke chat ini dan buat grup WhatsApp kelompoknya dengan masukkan juga saya ke dalam grupnya. Di sini kan tadi sudah
terbentuk kelompoknya kan, udah menentukan nomor urutnya. Nah, udah ditentukan nomor 1, 2, 3, 4, sudah dikirim kan. Nah, berarti sudah fix gitu kan kelompoknya. Tadi Bapak sudah mengirim LKS ke masing-masing grup kelompok. Coba dibuka LKS-nya. Ya, Pak. Bentar. Saya coba share screen juga LKS dari yang sudah saya kirim tadi. Apakah sudah terlihat LKS-nya? Di saya belum, Pak. Oh, sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah terlihat ya. Nah, di LKS ini terdapat permasalahan yang akan kita bahas, yang akan kalian diskusikan pada kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini ada permasalahan tentang Ayah Budi yang ingin meminum suplemen kesehatan. Karena dia seorang atlet lari. Makanya perlu meminum suplemen kesehatan agar menunjang kebutuhan vitaminnya. Nah, di bagian mengamati diberikan sebuah permasalahan, kemudian di bagian diskusi kelompok itu silahkan kalian diskusikan untuk menyelesaikan soal-soal yang berada di diskusi kelompok ini. Nantinya kalian akan berdiskusi di grup WhatsApp masing-masing. Kemudian setelah 25 menit, silahkan kembali ke room Google Meet ini. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, pastinya semua anggota kelompok sudah tahu jawabannya semua kan? Ya, Pak. Tadi kan sudah Yang diskusi. sudah, Pak. Ya, sudah. Bagus. Jadi, Bapak akan menunjuk nomor urut anggota kelompoknya. Silakan disiapkan, kira-kira bisa ditunjuk oleh Bapak nanti nomor urutnya. Nah, pada hari ini Bapak akan menunjuk nomor urut 3 dari setiap anggota kelompok. Nah, nomor urut 3 dari setiap anggota kelompok, silakan mempersiapkan jawaban dari diskusi kelompoknya. Silakan yang kelompok 1 dari Yanto sendiri, silakan untuk mengemukakan hasil diskusi dari kelompoknya. Ya, baik, Pak. Oke, untuk nomor 1, apakah model di atas memuat persamaan atau pertidaksamaan? Apa yang menjadi syarat suatu pernyataan matematis merupakan pertidaksamaan? Jelaskan. Iya. Jadi itu memuat pertidaksamaan. Syarat pernyataan merupakan pertidaksamaan adalah pernyataan tersebut memuat tanda tidak sama dengan, atau biasanya ada tanda-tanda berupa lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Begitu, Pak. Diskusi dari kelompok kami. Ya, benar. Kemudian dari kelompok 2, bagaimana? Dari Dimas, nomor 1. Iya Pak, untuk kelompok 2 jawabannya hampir sama seperti kelompok 1. Jadi menurut kami permasalahan di atas itu termasuk pertidaksamaan dan syaratnya itu tadi tidak memuat memuat tanda tidak sama dengan, atau ada yang menggunakan lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan
kurang lebih dari sama dengan itu tadi, Pak. Terima kasih. Ya, bener. Sama ya, berarti seperti yang tadi. Kemudian yang kelompok 3, Faiz, bagaimana nomor 1? Iya, Pak. Untuk kelompok 3, jawabannya tidak jauh beda dari kelompok 1 sama 2. Jadi model di atas itu memuat pertidaksamaan. Kemudian syarat pernyataan itu pertidaksamaan adalah pernyataan tersebut memuat tanda tidak sama dengan Pak. Biasanya bisa diwujudkan tanda lebih dari atau sama dengan, kurang dari, atau ada kurang dari, sama dengan juga Pak. Seperti itu Ya, Pak. bagus sekali jawabannya kalian. Nah, selanjutnya yang nomor 2 sama yang urutan nomor urut 3, namun sekarang dari kelompok 2 terlebih dahulu. Dari Dimas terlebih dahulu. Silakan. Yang nomor 2. Iya, Pak. Untuk kelompok 2, nomor 2 itu kami menjawabnya itu adalah 12X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 48. Ya, benar. Jadi menambahkan juga ya. Bukan, masih. Silakan yang kelompok 2 juga. Kelompok 2. Tadi kan kelompok 2. Jadi kelompok 1, nomor 3 juga. Yanto, silakan. Yang nomor 2 bagaimana? Kurang lebih sama seperti Dimas, Pak. Nggak ada bedanya. Sebentar saya periksa dulu. Ya, sama Pak. Ya, hampir sama ya, sama kayak Dimas. Terus untuk yang kelompok 3, Faiz, bagaimana jawabannya nomor 2? Ya Pak, untuk nomor 2 jawabannya tidak jauh beda sama kelompok 1 sama 2. Model matematika dari vitamin B12 yang diperoleh Budi itu 12X ditambah 8Y kurang dari atau sama dengan 48, Pak. Ya, benar. Mungkin saya tambahkan. Nah, di model vitamin B12 itu kan tadi 12X ditambah 8Y kurang dari 48. Seperti itu ya, Kari, tadi. Nah, itu yang X itu jumlah vitamin B12 di suplemen 1, Y 8Y itu jumlah vitamin B12 di suplemen 2. Dan yang dibutuhkan oleh ayah Budi itu maksimal 48 vitamin B12 yang diperlukan dalam sehari. Makanya model matematikanya 12X ditambah 8Y kurang dari 48. Nah, yang nomor 3 kan tadi sudah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Yang nomor 3 juga silahkan Faiz untuk memberikan jawabannya yang nomor 3. Ya, untuk nomor 3 ini persamaannya jadi 15X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 45, Pak. Ya. Terus yang kelompok 2, Dimas, bagaimana jawaban nomor 3-nya? Untuk nomor 3, kelompok 2, pertidaksamaannya kalimat matematisnya 15X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 45. Ya. Terus yang kelompok 1 bagaimana? Yanto? Ya, sama Pak. 15X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 45. Ya. Nah, saya tambahkan juga seperti yang tadi juga vitamin C karena hampir sama juga seperti vitamin B12. Jadi tadi yang 15X ditambah 5Y kurang dari 45
yaitu yang X-nya itu jumlah vitamin C di suplemen pertama, dan kemudian yang Y jumlah vitamin C di suplemen kedua. Kemudian 45 itu jumlah minimum, jumlah maksimum yang disarankan dokter. Bagus jawabannya ya. Setelah kalian tadi diskusi kelompok dan sudah mempresentasikannya, kira-kira nih, apa aja yang dipelajari pada hari ini? Mungkin salah satu bisa memberikan penjelasan apa saja sih yang dipelajari pada hari ini? Gitu. Saya Pak, Ya, silakan Yanto. yang kita pelajari hari ini berupa pertidaksamaan, kemudian fungsi yang membatasi masalah dan fungsi tujuan, kemudian cara untuk menggambar grafik fungsinya serta daerah penyelesaiannya, begitu Pak. Nah, tepat sekali. Pertidaksamaan tadi itu merupakan yang seperti yang kalian jelaskan pada presentasi kalian, merupakan fungsi yang memuat tanda kurang dari ataupun lebih dari. Secara umum seperti itu. Kemudian yang fungsi membatasi masalah itu dinamakan sebagai fungsi kendala. Sedangkan untuk fungsi tujuan tadi itu merupakan dinamakan sebagai fungsi objektif dari permasalahan tersebut. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari cara untuk menentukan nilai optimum dengan garis selidik. Mungkin ada salah satu bisa mengemukakan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Saya boleh, Pak. Ya, silakan Faiz. Refleksinya hari ini gimana? Ya, untuk pembelajaran hari ini tuh sangat seru, Pak. Dan cukup deg-degan ya, karena kan kita tidak tahu kalau ternyata ditunjuk, sehingga setiap anggota kelompok tuh perlu memahami jawaban secara sama gitu, Pak. Nah, ya itu memang agar kalian mempelajari materi yang dijelaskan secara bersama-sama. Jadi tidak hanya kelompok satu orang saja yang paham, jadi semua kelompok bisa paham materinya. Nah, sebelum berakhir, saya ada sedikit oleh-oleh nih. Nah, oleh-olehnya bagus ya, bola-bola berwarna. Nah, di sini nanti Bapak akan memberikan oleh-oleh sebuah latihan soal tentang bola-bola berwarna. Jadi silakan kerjakan seperti yang kalian kerjakan tadi pada saat diskusi kelompok, namun ini secara individu saja ya, biar melatih kemampuan kalian untuk memecahkan soal ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan tadi Dimas yang memimpin doa, silakan untuk mengakhiri pembelajaran. Baik Pak, untuk mengakhiri pembelajaran, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang telah kita pelajari hari ini bisa dapat bermanfaat dalam kehidupan. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, setelah akhirnya kita sampai pada akhir pembelajaran. Semoga ilmu yang kita terima sekarang dapat bermanfaat. Bila ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.